Halo adik-adik, apa kabar? Lause Risma, apa kabar? Kabar baik, Lause Iklan. Iya, Lause, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi adik-adik ingat apa yang harus kita lakukan? Iya, ada beberapa hal ya Lause ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Iya, yang kedua adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang dan sungguh-sungguh. Iya, benar. Dan yang ketiga, anak-anak masih ingat? Yaitu kita mengikuti ibadah kita dari awal sampai selesai. Dari pujian sampai firman Tuhan sampai doa penutup ya anak-anak. Iya, dan yang keempat apa adik-adik? Yaitu ambil sikap berdoa dengan hormat dan sungguh-sungguh. Ya adik-adik. Ya, Lause percaya anak-anak semua di rumah bisa mengikuti dengan baik ya sekolah minggu kita ya dan menjaga sikap ibadah dengan benar. Iya, nah adik-adik yang ada di rumah semua ikuti Lause semua bangkit berdiri ya. Kita ambil sikap ibadah sekolah minggu yaitu dengan hormat. Kita nyanyikan satu lagu yaitu pertama dengan bahasa Indonesia. Iya, yang kedua dengan bahasa Mandarin. Benar. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主这些小，主这些小，是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团亲，振兴生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。
Kita berdoa ya adik-adik, ikuti Lause ya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Bapa, kami mau memuji nama-Mu dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dimanapun kami berada. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal hingga selesai. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Iya, Lause, hari Iya. ini hari apa ya? Hari Minggu Lause. Benar, anak-anak di rumah pasti tahu hari ini hari Minggu ya Lause Iya. ya. Hari ini kita adalah hari yang spesial Lause. Iya. Karena setiap hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan, beribadah dan memuji Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita juga mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online ya Lause. Iya. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Ya, hari ini harinya Tuhan. Tuhan. 2 kali ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita hari ini adalah hari Tuhan. Kita mau dengar apa, Lause? Iya, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan, Lause. Iya, tapi biasanya kalau kita mau mendengar firman Tuhan, siapa yang suka mengetuk pintu hati kita, Lause? Roh Kudus, Tuhan Yesus, Lause. Iya, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Nah, adik-adik semua yang mau dengar firman Tuhan, siap-siap, yaitu menyiapkan hati dan pikirannya, duduk dengan tenang ya. Dan kita mau nyanyi satu lagu, yaitu apa, Lause? Kita mau nyanyi lagu Ketuk Mengetuk. Iya, Anak-anak di rumah tahu ya lagunya? pasti tahu, Lause. Kalau tahu, ikutin Lause nyanyi bersama dengan Lause, oke? Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, bila suara Tuhanmu. Ketuk, mengetuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku. Marilah Tuhanku. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku.
Tuhanku. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Iya, adik-adik di rumah, kita mau dengar firman Tuhan, semuanya duduk dengan tenang ya. Dari awal hingga selesai. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Langsung senang sekali ya kita bisa bertemu lagi dan kita bersyukur karena kita hari ini masih bisa ikutin ibadah sekolah minggu. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum Lose mau cerita firman Tuhan hari ini, Lose punya cerita nih. Waktu itu Lose ketemu seorang adik namanya Lala. Lala ini setiap pulang sekolah dia nggak langsung pulang ke rumahnya, dia pergi ke rumah temennya si Karen. Nah sampai di rumah mamanya menegur dia, kalau mau ke rumah teman harus pulang ke rumah dulu ya, terus minta izin sama mama baru pergi. Nah Lala minta maaf dan dia janji besok kalau dia mau pergi ke rumah temennya dia akan minta izin ke mama. Nah keesokan harinya Lala mau pergi ke rumah temennya si Karen. Dia minta izin sama mamanya ya. Nah mamanya kasih izin ke Lala. Mamanya bilang kamu boleh pergi tapi janji ya jam 4 sore kamu sudah harus pulang ke rumah. Nah Lala janji, iya ma aku akan pulang jam 4 sore. Tiba-tiba sudah lewat dari jam 4 sore. Udah jam 5, Lala baru pulang ya. Dia keasikan main di rumah Karen. Sampai di rumah mamanya bilang, ayo kamu kan udah janji kamu mau pulangnya jam 4, tapi ini udah jam 5. Ya Lala minta maaf lagi adik-adik. Mamanya sih maafin tapi itu nggak cukup ya. Mamanya bilang ke Lala bahwa Lala kehilangan hak istimewanya. Apa itu hak istimewa Lala? Lala nggak boleh pergi ke rumah temennya selama 1 minggu. Wah, hari ini kita juga akan belajar dan mendengarkan tentang hilangnya hak istimewa orang Israel karena mereka tidak taat kepada Allah. Tapi sebelum itu mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Saat ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Lose sampaikan sehingga kami terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan takut akan Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, orang-orang Israel mereka berhasil keluar dari Mesir dan saat ini mereka dalam perjalanan yang panjang dan mereka orang-orang Israel ini hampir sampai di tanah perjanjian ya, nah tanah yang Allah akan berikan kepada orang Israel. Allah memberitahu bahwa tanah perjanjian ini namanya Kanaan. Namanya apa? Kanaan. Nah, tanah ini penuh dengan susu dan madunya dan tanah yang sangat subur ya.
Jadi orang-orang Israel itu bisa menanam apa saja yang mereka butuhkan. Nah, bagaimana perasaan orang-orang Israel ini udah mau mendekati nih tanah perjanjian itu? Ya, mereka udah bayangin adik-adik, wih, kalau aku sampai sana, tanah itu kan sangat indah ya. Aku bisa melihat rumput, pohon, bunga, bukan cuman batu dan pasir aja ya. Di sana mereka bisa membangun rumah, mereka bisa tinggal dengan nyaman sepanjang waktu. Karena sekarang itu mereka harus mengembara di padang gurun yang sangat panas sekali ya. Mereka cuma tinggal di dalam kemah. Nah, tetapi pasti ada rasa takut ya yang menghampiri mereka. Nah, sama kayak kita adik-adik. Kalau kita mungkin mau pergi atau pindah ke tempat yang baru, mungkin gereja, mungkin sekolah, atau ketemu teman-teman yang baru, pasti kita merasa takut ya. Walaupun mama papa kita bilang, oh tempat itu bagus, tempat itu baik, tapi sama ya bangsa Israel, sama seperti bangsa Israel juga merasa takut. Nah, apakah mereka perlu takut adik-adik? Tidak ya. Kenapa? Karena Allah beserta dengan mereka. Kan Allah yang memerintahkan mereka untuk pergi ke tanah itu. Nah, harusnya nih bangsa Israel, orang-orang Israel ini mengingat ya apa yang telah Allah lakukan kepada mereka di masa lalu. Ya, Allah tetap akan memelihara mereka, Allah tetap akan beserta dengan mereka, orang-orang Israel ini. Nah, Allah memberitahu kepada orang-orang Israel untuk berhenti di Kades Barnea dan mendirikan kemah. Nah, Musa memilih 12 orang dari setiap suku untuk pergi melihat-lihat Kanaan ya, dan kembali membawakan laporan. Nah, ini suatu tugas yang terhormat ya adik-adik ya, mereka sungguh mendapat kehormatan bisa mendapatkan tugas ini. Nah, para pengintai itu mereka sudah sampai di Kanaan, mereka melihat kota, ladang dan penduduknya. Mereka melihat banyak bahan makanan yang tumbuh di sana ya. Wah, itu berarti tanah di sana benar-benar subur dan indah ya adik-adik. Nah, mereka juga akhirnya setelah 40 hari mereka kembali ke perkemahan. Mereka membawa buah-buah yang mereka petik. Nah, 2 orang dewasa membawa setandan anggur besar ya, dan sampailah mereka di perkemahan. Semua orang berkumpul, semua orang itu mau mendengar laporan yang para pengintai itu sampaikan kepada Musa. Apa yang disampaikan kepada Musa para pengintai itu? Nah, kita bisa lihat dari Bilangan 13 ayat 27. Mereka berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, adik-adik, gimana perasaan orang Israel mendengar hal itu? Wah, mereka gembira dan senang, mereka udah gak sabar ya. Tapi bukan cuma itu yang dikatakan para pengintai itu. Para pengintai itu berkata lagi di dalam Bilangan pasal 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, apa yang dikatakan oleh para pengintai itu tentang orang Kanaan? Iya, katanya orang Kanaan itu besar-besar, kuat-kuat, ya. Kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Artinya penduduknya banyak, temboknya tinggi dan ada penjaga di situ. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan orang Israel yang pas dengar itu, adik-adik? Iya ya, mereka jadi ketakutan adik-adik. Mereka mendengar itu menjadi sangat takut ya. Dan mereka mulai mengeluh ya, mereka mulai berbicara-bicara sampai Kaleb pun harus menenangkan mereka. Nah, Kaleb berkata kepada mereka di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, kenapa Kaleb bisa berkata seperti itu adik-adik? Karena ia percaya bahwa Allah
yang menyertai mereka. Ya, kan Allah yang sudah berjanji akan memberikan negeri itu kepada orang-orang Israel. Tapi adik-adik, ada 10 orang pengintai yang berkata lain. Mereka bilang, kita tidak dapat masuk ke negeri itu, ya. Mereka kuat-kuat dibandingkan kita. Nah, 10 orang pengintai ini membawa kabar buruk ya tentang negeri yang mereka sudah kunjungi itu. Ya, mereka bilang tentang penduduk-penduduk yang ada di Kanaan. Mereka melebih-lebihkan ya adik-adik. Mereka bilang, oh penduduk Kanaan tuh besar, itu melebihi dari yang seharusnya. Nah, bahkan 10 orang pengintai ini bilang, kami lihat ya diri kami bagaikan belalang dibandingkan dengan mereka yang seperti raksasa orang-orangnya. Nah, orang-orang Israel ini semakin takut ya adik-adik ya. Udah bilangnya makin besar, makin kuat ya. Mereka semakin takut dan malam itu mereka menangis. Mereka mengasihani diri sendiri. Nah, mereka berkata, sekiranya kami akan mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke sini? Supaya kami tewas karena pedang dan istri dan serta anak-anak kami ditawan. Kami dan kita harus mencari pemimpin yang baru untuk kembali ke Mesir. Nah, Yosua dan Kaleb, pengintai yang taat dan percaya kepada Allah, mereka berkata kepada orang Israel, ya, jangan takut ya. Allah telah menjanjikan tanah itu untuk diberikan kepada kita. Jika kita taat kepadanya, Allah akan menuntun kita masuk ke dalamnya dan kita dapat menikmati semua hal baik yang tanah itu miliki. Nah, jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Nah, tapi adik-adik, orang-orang Israel ini nggak mau dengar ya. Bahkan mereka mau melempari Yosua, Kaleb, Musa dan Harun dengan batu. Allah mendengar hal itu, Allah menjadi marah ya kepada umatnya. Ya, semua orang Israel melihat cahaya kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Dan Allah memberitahu kepada Musa bahwa Allah akan menghabisi semua orang Israel dan menjadikan Musa bapa dari bangsa yang baru yang lebih kuat dari Israel. Tapi Musa berdoa kepada Allah dan Allah menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Ya, Allah tidak jadi menghabiskan bangsa Israel. Nah, ketika Allah menunjukkan belas kasihnya, apakah Allah akan melupakan semua pemberontakan mereka? Apakah Allah menganggap semuanya tidak terjadi apa-apa? Tidak adik-adik ya, tidak. Semua dosa yang dilakukan harus dapat hukuman. Nah, Allah membunuh 10 pengintai yang membuat orang Israel ini memberontak. Dan Allah juga akan membuat para orang-orang Israel ini, mereka akan mati di padang gurun ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Ya, selama 40 tahun mereka akan mengembara dan mati di sana. Tapi Yosua dan Kaleb dan anak-anak, Allah akan menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Musa memberitahukan hal yang apa yang dikatakan Allah kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu menjadi sedih adik-adik ya. Mereka bilang, tidak, kami tidak mau selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Kami akan maju. Kita akan berperang melawan Kanaan. Tapi itu sudah terlambat adik-adik, semua sudah terlambat ya. Karena mereka tidak taat kepada Allah, mereka sudah kehilangan kesempatan yang Allah berikan. Ya. Akhirnya Musa bilang, Allah tidak akan menyertaimu untuk berperang melawan penduduk Kanaan. Tapi mereka tuh masih nggak taat, masih nggak mau denger ya. Mereka tetap mau pergi berperang. Keesokan harinya mereka naik ke gunung, mereka berperang melawan orang-orang Kanaan. Dan pasukan Kanaan melawan orang Israel dan memukul mereka mundur. Ya,
akhirnya adik-adik, mereka kalah. Ya, mereka tahu, mereka mengakui bahwa memang mereka tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melihat bahkan masuk di dalam tanah Kanaan itu. Ya, mereka sudah melewatkan kesempatan yang Allah berikan ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan pemeliharaan Allah. Mereka tidak taat kepada Allah sehingga mereka harus selama 40 tahun hidup di padang gurun dan mati di sana. Yang adik-adik, kita mungkin juga sering ya adik-adik merasa takut ya. Seperti tadi Lose bilang, kita takut ke tempat yang baru. Bahkan kita juga sering tidak menurut ya. Kayak tadi si Lala nggak nurut dengan kata mamanya. Tapi kita nggak boleh seperti itu terus ya adik-adik ya. Kita jangan seperti bangsa Israel. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus selalu percaya dengan pemeliharaan Allah. Kita harus selalu taat kepada Allah. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita akan baca dari Mazmur 121 ayat 7 sampai dengan 8. Ya. Kita baca 2 kali adik-adik ya. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, jadi Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk benaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami senantiasa percaya dengan pemeliharaan Allah, senantiasa taat kepada Allah. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih Tuhan. Tuhan jaga kami dan Tuhan sertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, cerita Lose sampai di sini. Sekali lagi Lose mau kasih tahu ya, ingat ya adik-adik ya, kita harus selalu percaya kepada Allah sepenuhnya. Ya, karena kita menaati Allah. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pekerjakan aktivitasnya, tetap berdoa dan selalu bersukacita. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik. Juga terima kasih untuk Lose yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga kita boleh belajar untuk percaya dan patuh kepada firman Tuhan, Lose. Iya, untuk meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita mau bersyukur, Iya. ya, yaitu dengan Menjalankan persembahan. Nah, adik-adik, kita persembahan bisa melalui transfer yang ada di layar ya, dan juga bisa dengan QR code, yaitu melalui GoPay, Shopee.
ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh minta tolong papa atau mamanya untuk memberikan persembahan ya. Iya. Oke, sambil kita menjalankan persembahan, kita mau nyanyi lagu Percaya dan Patuh. Patuh. Sama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Ya Lose, kita mau belajar percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Iya. Tapi Lose, sebentar lagi kita mau selesai nih Tidak sekolah apa-apa, minggu. Lause. Kan minggu depan kita bisa ibadah lagi ikut sekolah minggu. Iya, anak-anak di rumah harus tetap semangat juga ya. Iya. Setia ikut sekolah minggu. Iya. Sekarang Lose undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Jangan lupa dengan sikap berdoa ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali boleh memuji Tuhan. Kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Setiap firman yang telah kami dengar, biarlah boleh tinggal di dalam hati kami. Ajar kami untuk percaya dan patuh kepada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau selesai sekolah minggu. Kami mau menyerahkan setiap kami
Kami percaya Tuhan akan senantiasa memelihara dan menjaga setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ibadah sekolah minggu hari ini kita sudah selesai. Iya. Tapi ingat ya Lause, minggu depan dan kita tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Oke, sampai jumpa anak-anak semua. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.